Shalom, salam satu iman. Tema renungan kita pada saat ini belajar taat. Nasnya terambil dari kitab Yunus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Saudara-saudara yang kekasih, untuk menjadi seorang yang taat itu bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah untuk menjadi taat. Karena untuk menjadi seorang yang taat ada hal yang harus kita korbankan. Seringkali karena tuntutan ketaatan, kita harus melakukan hal-hal yang kita tidak kehendaki. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan itu, artinya kita tidak taat. Berarti ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Bayangkan saja kalau dalam kehidupan keluarga, anak-anak tidak taat kepada orang tua, atau istri tidak taat kepada suami, atau bawahan tidak taat kepada atasan, dengan berbagai macam aturan yang telah ditetapkan. Tentunya ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Karena itulah saya mengatakan bahwa untuk menjadi taat kita harus belajar. Tidak langsung jadi seperti apa yang kita harapkan. Belajar taat untuk bisa menaklukkan segala sesuatu termasuk ego yang ada di dalam diri kita. Itu kalau kita mau menjadi taat. Juga kalau mau menjadi jemaat atau anggota gereja yang taat, memang ada banyak hal yang harus kita perangi di dalam diri kita. Kita belajar dari Yunus. Dalam ketidaktaatannya kepada perintah Allah, maka ia mengalami sebuah konsekuensi. Ia disuruh ke Niniwe, tetapi dia lari ke Tarsis. Karena itulah, ketika ia melarikan diri, ia mengalami suatu masalah dalam perjalanannya ke Tarsis. Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, sekalipun ia ada dalam ketidaktaatan, ia masih memiliki kepekaan di dalam hatinya. Dia peka ketika terjadi badai, saudara-saudara. Dia tahu, oh gara-gara saya ini, gara-gara kita pe dosa ini, gara-gara kita pe salah ini, sehingga terjadi seperti ini. Padahal tadinya, sebelum terjadi badai itu, ia pikir bahwa ketika ia lari dari panggilan Tuhan, semuanya sudah beres. Tuhan tidak akan berurusan lagi dengan dia. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Karena ketika kita mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, maka ada hal yang harus kita taklukkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami masalah seperti apa yang dialami oleh Yunus. Jadi ketika ia mengatakan, agar badai itu menjadi reda, akulah penyebabnya, maka lemparkan saja aku ke dalam laut. Ya ternyata itu benar-benar terjadi. Bahwa setelah Yunus dilemparkan ke dalam laut, maka badai itu menjadi reda. Nah, pelajaran apa yang harus kita ambil? Yang pertama, bahwa jikalau kita telah menjadi pengikut Kristus, maka kita harus berupaya untuk taat kepada perintah Tuhan. Tidak mudah untuk taat, tetapi ada Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerjakan itu, untuk hidup di dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, jikalau kita telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut atau untuk menjadi muridnya, maka Tuhan sendirilah yang akan mengawasi seluruh kehidupan dan keberadaan kita. Jadi kita tidak bisa lari. Kalau kita selama ini mungkin kita anggap
kita bisa melarikan diri ke tempat yang tersembunyi seperti Yunus, itu pemikiran yang salah. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita harus belajar menjadi seorang yang taat, tentunya dengan menaklukkan segala keegoisan kita, keakuhan kita, kesombongan kita, tentunya itulah yang harus kita kalahkan. Sehingga kita akan benar-benar menjadi seorang yang taat, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Salam satu iman.